Halo semua, di sini dengan Muldi dan saat ini saya pengen ngobrolin sedikit mengenai si Huawei Honor 6 Plus. Ini adalah sebenarnya smartphone yang saya pakai sehari-hari saat ini. Jadi device ini belum launching, nanti launchingnya pas tanggal 28 September, hari Senin. Dan terlihat tadi ada notifikasi, karena memang ini smartphone yang saya gunakan sehari-hari ini. Bisa kelihatan isinya ada apa aja ya, cukup banyak ya. Oke, sebelumnya saya merasa sangat tidak adil sama smartphone ini karena ini sebenarnya smartphone ini ini saya dipinjemin dari sebelum saya ke India dan saya belum pernah ngomongin smartphone ini dan akhirnya kayaknya enaknya ngobrolin smartphone ini karena sebentar lagi mau keluar, takutnya ada sobat yang memang pengen juga pakai smartphone yang saya gunakan saat ini. Oke, ini ada Huawei Honor 6 Plus, dia punya desain yang sangat premium. Kalau dilihat kayak mirip Papaya. Tapi ada yang unik. Yang pertama yang sobat langsung tahu adalah dia punya dual kamera ini. Buat apa sih? Nanti saya jelasin. Ini karena saya udah pakai ini sebagai sehari-hari, jadi sebenarnya ini bisa kayak review sih. Tapi nanti sih akan lakukan reviewnya juga. Cuman yang sekarang ini kayak kasih preview biar sobat tuh bisa menentukan apa beli ini apa enggak ya. Full HD 5,5 inch ya, dia memang kalau dilihat sih ini bisa dibilang flagship di bawahnya Huawei P8 ya. Untuk range harganya dia nanti kalau nggak salah dijual di Blibli. Oh, sekarang udah bisa pre-order di Blibli dengan harga 599, tapi kalau pakai kartu kredit apa gitu bisa jadi 5388 lah. Jadi harganya memang di bawahnya si Huawei P8 yang jadi flagshipnya Huawei sekarang. Dan kalau dilihat sih kayaknya mereka nggak pakai nama Huawei di sini, Honor, jadi kayak ada seri smartphone lain atau mungkin brand sendiri yang ngasih device yang sebenarnya untuk beberapa saat saya udah pernah, ini lagi dalam editing nih, proses editing Huawei Honor 4C, sekarang ada Honor 6 Plus, jadi kayak ada different brand tapi lebih ngasih kayak value for money gitu kali ya. Oke, ini banyak SMS begini, mau kirim paket. Oh, ini habis pesan barang. Mungkin paket hari ini, ya udah. Ntar kita obrolin lagi. Sip, itu Xiaomi Redmi 2 Prime by the way. Enaknya sih dimatiin dulu deh ini internetnya. Oke, ini dia. Kita matiin dulu semua. Astagfirullah, itu mobil siapa yang bunyi alarmnya? Nah, kita lanjutin. Jadi dia punya layar 5,5 inch Full HD. Kalau sobat lihat, ini punya viewing angle yang keren banget karena memang kalau saya lihat ternyata dia pakai Incel atau teknologi Incel. Jadi dia tuh lebih tipis lagi, lebih ke permukaan lagi. Jadi kalau dilihat memang nyaris tidak ada gap. Dan juga dia punya kecerahan yang sangat cerah ya sob. Jadi kalau di outdoor sih selama ini saya gunakan emang jadi enak banget. Yalah harganya segitu ya, 5,9. Oke. Ada hal yang menarik dari sini adalah dia pakai prosesor octa-core dari Kirin 925 dan punya benchmark tuh waktu itu berapa ya? Ini udah saya benchmarkin belum ya? Ya benchmarknya di video review aja biar penasaran. Oke, lanjut. Yang jelas selama ini prosesornya kenceng, bisa dipakai main game apa aja, dan dia itu ini dia. Ini adalah salah satu kelebihannya, dia punya selfie-nya cukup bagus nih daripada di sini karena sebenarnya lighting-nya cukup rendah di sini, di tempat saya lagi hands on, lighting-nya kurang baik. Tapi mending kita lihat-lihat aja atau saya editin deh, saya akan ngasih beberapa foto sampel. Yang pertama, dia punya kamera 8 megapiksel di belakang, dual 8 megapiksel ya. Jadi ada dua kamera ini 8 megapiksel dan dual LED flash, ada logo Honor, terus di bagian depannya juga ada kamera 8 megapiksel. Ya, masa harga segitu
kameranya cuma 8 megapiksel, enggak sob. Jadi dia itu bisa nangkep nih ya, bisa nangkep kamera sampai 13 megapiksel. Jadi triknya adalah dia tuh walaupun 8 megapiksel, karena ada dua, dia tuh di stitch kameranya, di stitch, asik bahasanya. Di apa namanya? Disambung gitu kiri makanannya. Tuh jadi bisa 13 megapiksel. Keren kan? Dan fungsinya apa sih ini? 13 megapiksel ini. 13 megapiksel 8 megapiksel yang 2 biji ini fungsinya adalah ini sob. Ini dia, sobat kalau bisa lihat. Ini adalah foto anak saya dan di sini kita aktifin. Nah, dia pakai f16. F16 ini aperture ya. Jadi maksudnya aperture-nya 16 dan sobat bisa ngatur tingkat kebokehannya sampai seberapa gitu. Mau kayak after focus juga mau yang bokeh di belakang atau mau yang bokehnya di depan. Kalau mau super bokeh f0,95 ya bisa juga gitu. Jadi ini sebenarnya fitur unik yang mungkin saya baru temuin di smartphone ini ya. Jadi sobat bisa ngasih lihat tingkat kebokehan yang sobat inginkan. Jadi kenapa ada dua? Nih jadi triknya lagi salah satu begini, dia menangkap dengan satu gambar dan satunya lagi itu untuk mendetermine mana yang lebih jauh, mana objek yang jauh, mana objek yang dekat. Jadi kalau misalnya sobat cobain kayak misalnya Google Kamera, kadang kan kalau misalnya pengen yang ada juga fitur kayak gini, tapi kalau misalnya sobat kameranya cuma satu, habis ambil gambar kan harus dinaikin ke atas kayak gitu kan. Nah kalau ini karena ada dua, jadi nggak harus dinaik-naikin ke atas gitu. Jadi langsung jepret aja, langsung ketahuan nih mana yang jauh, mana yang dekat gitu. Nah, nice catch. Mungkin itu jadi salah satu fitur utamanya ya. Walaupun sebenarnya kalau dilihat dia punya spesifikasi yang cukup bagus juga ya. Tadi saya udah bilang octa-core, RAM-nya 3 GB. Sobat bisa lihat di sini RAM-nya ada 3. Ada RAM-nya ada 3. RAM-nya 3 GB. Saat ini terpakai sebesar 1,5 GB, 2,9. Jadinya sejauh ini saya gunakan mungkin ya. Kenapa saya suka banget sama smartphone ini karena ini pas, maksudnya ini pas banget sama kebutuhan saya yang pengen kamera bagus. Depannya 8 megapiksel loh. Dan bisa ngasih hasil foto yang kayak misalnya oh my god. Ngasih hasil foto yang cukup bagus. Aduh ini kok cewek semua. Kita lihat yang lain ya. Si bodol. Mana nih? Oh ya waktu itu kemarin nih pas lagi di Idul Adha. Ini dia hasilnya. Atau saya kasih juga sampelnya di sini sobat. Bisa lihat. Kamera 8 megapiksel yang di depannya itu berasa kayak kamera 8 megapiksel main kamera kayak mungkin sobat lihat di Samsung Galaxy S3 atau yang lainnya. Hasilnya tuh kalau menurut saya bagus. Ini saya bagusin banget ya. Mikir dulu. Ya emang bagus sih, harganya juga segini ya bagus lah. Jadi bingung begitu. Dan ada lagi di atasnya ada Air Blaster gitu kalau mau gangguin remote. Saya belum pernah coba sih fitur remote-nya. Dan coba kita lihat tools. Ini ada smart controller. Enter. Nah, Honor Cube. Honor Cube itu kalau dia punya kayak semacam biasa lah kayak Apple TV yang bulat-bulat yang kotak-kotak gitu. Bisa add juga mau pakai TV, AC, DVD player, STB apaan sih? Ya itulah pokoknya. Jadi intinya HP-nya juga bisa dipakai buat jadi remote TV. Kalau menurut saya sih begini. Menurut saya mengenai smartphone ini tuh kayak rasa flagship. Tapi ada beberapa hampir nggak kayak flagship juga ya. Kayak contohnya nih layarnya nih Full HD. Kalau flagship kan biasanya 2K. Which is menurut saya lebih baik layar Full HD. Karena ya itu ngasih gambar yang lebih crispy ya. Kalau misalnya pakai 2K. Tapi kalau Android itu masih running di Full HD sob. Jadi kalau misalnya ada gaming atau game-game yang jalan di Android itu masih running di Full HD. Jadi dia akan di upscale ke layar 2K-nya
Wah, jadi ya tukenya jadi nggak begitu kerasa. Mungkin kerasanya kalau ngeliat gambar atau ngeliat video gitu. Jadi saya sebenarnya tim yang lebih mendukung ya karena saat ini masih berjalan di Full HD, ya udah Full HD aja, nggak usah boros-boros lah. Lagi pula itu kan ngaruh juga ke harganya 599, jadi bisa lebih di bawah daripada smartphone lain. Kayaknya itu aja yang bisa saya katakan saat ini. Mungkin yang satu lagi yang bisa saya katakan saat ini juga adalah ini belakangnya tuh licin gitu. Dan kalau ini punya saya langsung casingin sih. Ini karena nggak punya saya, jadi nggak saya casingin. Jadi baret-baret deh. Uniknya bagian depannya tuh kayak iPhone 4S, bagian bawahnya kayak Xperia Z, campuran begitu. Ada satu hal lagi yang harus sobat tahu. Saya hampir lupa. Jadi ini salah satu kelebihannya lagi yang membuat saya jaw dropping ya, asik jaw dropping. Adalah di bagian kamera di kondisi low light. Jadi kamera low lightnya ini cukup keren dan bukan jepret langsung low lightnya sih. Maksudnya ada fitur yang namanya, ini saya kasih lihat deh. Fitur ini namanya si Super Night. Jadi di Super Night ini sobat bisa ngasilin gambar yang jauh lebih tajam dengan noise lebih sedikit dan dynamic range lebih tinggi. Ini saya ada contohnya. Ngapain gue cari di sini? Saya kasih aja di sampelnya sob. Jadi ini untuk foto yang pertama, dia ini di dalam kondisi low light dengan kamera yang sama ya. Ini langsung main jepret aja. Oke. Dan yang kedua, foto kedua adalah ketika saya nyalakan si Super Night ini. Jauh banget kan bedanya. Dan terlihat juga detailnya juga lebih halus, lebih kelihatan kayak di sini bagian sini nih, tuh. Noise-nya tuh nyaris nggak ada, beda sama yang di sini. Yang sobat akan ngelihat banyak digital noise, titik. Tapi kalau misalnya pakai itu lebih, ini sebenarnya tekniknya kayak dia buka aperture lama, dan kalau menurut saya sih kayaknya dia ngambil beberapa gambar nanti dijadiin satu, mana gambar yang bisa ngasih hasil yang lebih baik gitu. Dan saya sudah coba dalam kondisi yang bener-bener gelap bener, si kamera bahkan gak ngambil, dan saya coba nyalain Super Night seperti yang sobat lihat di layar kamera ini, jadi bisa kelihatan. Cuman kelemahannya adalah dia sobat kalau moto pakai Super Night ini nggak boleh goyang, karena kadang shutter speednya bisa sampai 32 detik. Jadi ya it's really takes time, tapi lumayan banget. Oke, sekian aja. Kayaknya udah semua yang saya bilangin. Mungkin jadi materi review. Nanti saya akan kasih full review mengenai smartphone ini. Semoga membantu sobat yang ingin memutuskan untuk membeli smartphone ini. Ada di Blibli dengan harga 599. Dan saya sudah pakai ini selama sebulan lebih sepertinya. Sangat enak, sangat nyaman. Sebentar lagi launching, artinya mungkin sebentar lagi akan diminta untuk jadi diminta balik. Udah sekian aja, kita ketemu di video berikutnya. Semoga video ini membantu. Moldy out.